Salve fratres, Teiterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Situasi semakin tidak baik-baik saja, tapi kita tetap harus baik-baik saja. Ya. Saudara-saudariku, ada hal yang menarik bahwa setelah beberapa pernyataan dari Patris Allegro yang mengguncang dunia sosial media, ada dua orang apologet Protestan menampilkan tema yang menurut saya bisa menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Yang pertama, pada tanggal 4 Agustus 2025, ada seorang apologet Protestan yang cukup punya nama di dunia internasional bernama Gavit Ortlund berbicara menyerang ateisme. Kemudian pada tanggal 6, seseorang apologet Protestan di kalangan lokal Indonesia bernama Pendeta MYM juga berbicara tentang kritik terhadap ateisme. Nah, inilah kesempatan bagi Patris Allegro untuk menggoreng-goreng pisang goreng. Karena sebelumnya Patris Allegro sudah pernah menyatakan bahwa Protestantisme ini mirip ateis, tetapi bahannya adalah Alkitab. Ya. Dan pada kesempatan ini, berdasarkan kedua video tersebut, tanpa tuduhan memfitnah, berdasarkan bukti yang ada, saya akan menunjukkan, kita akan bersama pasukan elit saya, kita akan menunjukkan bahwa Protestantisme itu senada dalam logika terhadap, ya, ketika berargumen dan mempertahankan diri. Ketika mereka menyerang ateisme, mereka sedang bermain dengan bumerang yang akan berputar indah di atas udara, tapi akan kembali balik dan menyerang diri sendiri. Mari kita bongkar, dan saya tantang para penganut gagasan Protestantisme ini untuk mempertahankan ide ini sebagai apa? Kesempatan untuk edukasi terhadap khalayak di sosial media. Itu baru keren, ya. Oke, saya beri judul apa ya? Kita beri judul apa ya? Oke, coba cari kita kasih judul yang bagus. Kesamaan argumen Protestan dan ateis. Kesamaan argumen Protestan dan ateisme. Jadi, Gavit Ortlund itu pada tanggal 4 Agustus 2025 mengunggah sebuah video yang berjudul Atheism is Devastating and Unlivable. Dalam bahasa Inggris, saya kan bisa bahasa Inggris juga toh. Atheism is devastating and unlivable. Oke, ateisme itu apa? Devastating, merusak dan tidak dapat dihayati. Ya. Kemudian Muriwali Yanto Matalu dari GKKR mengadakan streaming live pada 6 Agustus 2025 dengan judul live streamingnya Perkembangan Ateisme di Indonesia. Menarik bukan? Nah, dalam dunia apologetika, kita sering mendengar dua kubu yang tampak berseberangan. Ateis yang menolak Tuhan, dan Protestan yang menolak Gereja Katolik. Ateis menolak Tuhan, Protestan menolak Gereja Katolik. Sekilas, keduanya bergerak di medan tempur yang berbeda. Ateis berbicara tentang worldview naturalistik, sains, dan skeptisisme terhadap wahyu. Protestan berbicara tentang sola scriptura, tafsir Alkitab, dan penolakan terhadap otoritas magisterium. Namun, kalau kita menanggalkan label dan memeriksa kerangka pikirnya, kita akan menemukan sebuah ironi. Pola logika yang dipakai ateis untuk menyerang agama ternyata sama persis dengan pola logika yang dipakai Protestan untuk menyerang Gereja Katolik. Ya. Kita ambil dua contoh populer terbaru dari Gavit Ortlund, seorang apologet Protestan yang rajin membedah kelemahan ateisme, dan Pendeta MYM yang meneliti perkembangan ateisme di Indonesia dan menyarankan strategi apologetis untuk melawannya. Keduanya dalam kapasitas berbeda menyerang ateisme dengan argumen yang tanpa mereka sadari adalah bumerang yang tepat mengenai Protestantisme sendiri. Ini kenapa kok ada? Bagaimana lag? Bagaimana tidak? Ortlund mengecam ateisme karena meminjam nilai-nilai moral, cinta, dan keadilan dari warisan teistik
sambil menolak Tuhan yang menjadi sumbernya. MYM mengkritik ateis yang menuntut standar bukti buatan sendiri, meremehkan otoritas agama, dan menjadikan kelemahan praktisi sebagai dalih untuk menolak seluruh sistem. Tetapi lihatlah, persis itulah yang dilakukan Protestan terhadap gereja Katolik. Mereka memegang kitab suci, kanon, dan kredo yang lahir dari rahim gereja sambil menolak otoritas yang menetapkannya. Mereka menilai gereja dengan kriteria hermeneutika pribadi, dan mereka menjadikan kelemahan individu sebagai dalih untuk mengobrak-abrik bangunan institusional yang sudah berdiri 2 milenium. Ya. Jadi secara singkat, jika ateisme adalah pemutusan akar teisme sambil tetap berharap buahnya tumbuh, maka Protestantisme adalah pemutusan akar gereja sambil tetap berharap buah kitab suci dan iman rasuli tetap segar di meja makan. Nah, kita akan membedah bagaimana bumerang ini bekerja, mulai dari argumen Gavin Ortlund, kemudian membandingkannya dengan retorika pendeta MYM, dan akhirnya menunjukkan bahwa keduanya terjebak dalam apa yang bisa kita sebut sebagai atheistic logic applied to the church. Kita berhenti dulu karena neighboring soundnya kurang pas. Oke, my friends, kita lanjut karena situasinya sudah memungkinkan. Oke, jadi mari kita periksa bagian pertama dari ateisme dan protestantisme sebagaimana ditunjukkan oleh MYM dan Gavin Ortlund. Ada pola yang sama, pola umum yang sama. Ateis terhadap agama dan Protestan terhadap Katolik. Kalau kita membedah anatomi argumentasi ateis terhadap agama, kita akan menemukan 4 langkah logis yang konsisten. Dan ironisnya, 4 langkah ini juga bisa ditemukan hampir kata per kata dalam metode sebagian Protestan ketika menyerang gereja Katolik. Nah, perbedaan keduanya bukan pada struktur logika, melainkan hanya pada objek yang diserang. Nah, mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, menolak otoritas pusat. Ateis memulai dari premis Tuhan tidak ada, atau jika pun ada, klaim tentangnya tidak dapat diverifikasi. Nah, segala bentuk otoritas wahyu dipandang sebagai konstruksi manusia. Protestan memulai dari premis gereja Katolik tidak memiliki otoritas ilahi yang mengikat. Tradisi suci dan magisterium hanya dianggap sebagai pendapat manusia yang bisa dan harus diabaikan jika tidak cocok dengan pembacaan pribadi atas kitab suci. Nah, kesamaannya adalah keduanya, baik ateis maupun Protestan, membuang titik referensi transenden yang selama ini menjadi pusat koherensi sistem. Tuhan adalah pusat iman dalam teisme, dan gereja adalah pusat kesatuan iman dalam kekristenan historis. Yuk, buang dua-dua. Yang kedua itu mengganti dengan kriteria internal. Ateis mengganti otoritas wahyu dengan metodologi naturalistik, sains, rasionalisme, atau filsafat sekuler. Hanya klaim yang lulus uji kerangka itu yang diakui sah. Protestan mengganti otoritas magisterium dengan hermeneutika pribadi, sola scriptura. Hanya tafsir Alkitab menurut kerangka teologi mereka sendiri yang diakui sah. Kesamaannya, dalam kedua kasus ini, mereka memaksa pihak lawan untuk membuktikan dirinya di pengadilan yang sudah dibentuk secara sepihak, dan tentu saja dengan hakim yang sudah memihak. Ya. Yang ketiga polanya, menyerang dengan contoh buruk. Ateis mengangkat skandal moral pemuka agama, perang salib, atau perpecahan denominasi sebagai bukti kebusukan agama itu sendiri. Protestan mengangkat kesalahan imam Katolik, praktik devosi umat yang disalahpahami, atau perdebatan Katolik yang dangkal sebagai bukti kesesatan gereja Katolik. Kesamaannya, keduanya membuat lompatan logis dari praktisi yang buruk menuju ke sistem yang salah. Sebuah bentuk hasty generalization, generalisasi terburu-buru yang akan ditolak mentah-mentah jika diterapkan balik kepada mereka. Pola umum yang berikut adalah meminjam modal dari
yang ditolak. Ya. Ateis tetap memegang nilai moral universal, konsep cinta transenden, atau rasa keadilan absolut. Semua itu berasal dari tradisi teistik yang mereka tolak. Protestan tetap memegang kitab suci, kanon perjanjian baru, dan kredo-kredo awal gereja. Semua itu berasal dari proses historis gereja Katolik yang mereka tolak. Kesamaannya memakai buah dari pohon sambil menebang akarnya. Dalam filsafat, ini disebut parasitic reasoning, penalaran ala benalu. Dan dalam retorika pastoral, ini disebut makan di meja yang sama sambil menghina tuan rumah. Ini kurang ajar sekali. Makan di meja yang sama sambil menghina tuan rumah. Jadi, dengan memahami 4 pola ini, kita akan melihat bahwa perbedaan antara ateis dan protestan dalam hal ini hanyalah kosmetik. Satu-satunya perbedaan adalah bagi ateis, Tuhan adalah otoritas pusat yang mereka buang. Bagi protestan, gereja adalah otoritas pusat yang mereka singkirkan. Tetapi konsekuensinya sama. Fondasi hilang dan bangunan tinggal berharap berdiri dengan tiang-tiang improvisasi. Mari kita lihat studi kasus dari Gavin Ortlund, seorang apologetik protestan yang internasional, dikenal secara internasional. Kita ambil dari tingkat global dulu. Gavin Ortlund. Dia kayaknya dari pengikut semacam pemikiran satu aliran dengan Deking Garas kalau di Indonesia dan MBM. Gavin Ortlund dalam salah satu paparan panjangnya, lihat videonya tanggal 4 Agustus 2025, mengupas kelemahan mendasar ateisme dengan cukup elegan. Dia menolak ateisme karena menurutnya ateisme memotong akar makna, cinta, dan keadilan, lalu berharap buahnya tetap segar. Dia menyebut ateisme sebagai puzzle tanpa gambar. Kepingan yang tidak akan pernah membentuk gambaran utuh karena sang perancang tidak ada. Ya, secara intelektual, ini argumen yang kuat terhadap ateisme. Namun disinilah ironi dimulai. Logika yang dipakai Ortlund terhadap ateisme adalah logika yang persis sama yang dipakai Katolik terhadap Protestantisme. Ya. Kritik, mari kita melihat kritik Ortlund terhadap ateis. Ortlund ini membangun beberapa poin inti. Yang pertama, tanpa Allah, makna menjadi ilusi. Manusia menciptakan arti sendiri, tetapi arti itu tidak punya acuan objektif. Yang kedua, tanpa Allah, cinta direduksi menjadi insting biologis. I love you, hanya sekedar insting biologis. Kehilangan signifikansi transenden, kehilangan makna metafisiknya. Dan yang ketiga, tanpa Allah, keadilan hanyalah preferensi sosial, pilihan saja. Tidak ada penghakiman akhir yang pasti kalau tidak ada Allah. Kemudian, menurut Ortlund, ateis meminjam kategori moral dari teisme, berbicara tentang benar dan salah sambil menolak sumbernya. Dan poin yang kelima, kritik Ortlund terhadap ateis adalah ateisme itu adalah puzzle tanpa gambar. Puzzle itu yang teka-teki menyusun potongan seperti jigsaw, puzzle tanpa gambar. Hidup menjadi rangkaian kepingan tanpa rancangan, dan kita sendiri dipaksa menebak gambarnya. Semua ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa ateisme adalah sistem yang self-defeating. Dia meruntuhkan fondasi sendiri sambil berharap atap tetap berdiri. Keseruntuh fondasi tak berharap supaya atapnya tetap berdiri. Itu kan self-defeating kan. Nah, sekarang penerapan langsung ke Protestantisme. Kalau kita mengganti kata Allah dengan gereja Katolik, argumen Ortlund hampir tidak perlu diubah untuk menjadi kritik terhadap Protestantisme. Yang pertama, tanpa gereja, kesatuan doktrinal menjadi ilusi. Masing-masing denominasi membentuk arti sendiri tanpa acuan otoritatif. Yang kedua, tanpa gereja, kitab suci direduksi menjadi teks terbuka, open source. Kehilangan signifikansi kanonik yang diakui seluruh umat. Yang ketiga, tanpa gereja, disiplin iman hanyalah preferensi denominasi. Tidak ada mekanisme definitif untuk menilai penyimpangan. Yang keempat, Protestan meminjam kanon dari Katolik, memakai perjanjian baru yang disusun gereja abad keempat sambil menolak otoritas gereja itu. Kemudian yang kelima,
puzzle tanpa gambar. Kitab suci menjadi kepingan tanpa kerangka tradisi dan magisterium, sehingga setiap pembaca membuat gambar sendiri. Nah, ada ironi hermeneutis, saudara-saudari. Ortlund menuduh ateisme sebagai upaya mempertahankan buah sambil menebang pohon. Tetapi jika konsisten, dia harus mengakui bahwa Protestantisme adalah upaya mempertahankan kitab suci sambil menolak pohon gereja yang memberikan kitab suci itu maksudnya. Jadi seperti ini, ateis, kami bisa punya moral tanpa Tuhan. Protestan, kami bisa punya kitab suci tanpa gereja. Logikanya identik, hanya objeknya yang berbeda. Ya. Kemudian kita bisa menggugat analogi puzzle dari Gavin Ortlund ini. Analogi puzzle tanpa gambar milik Ortlund sangat ampuh, ya. Tetapi lihatlah, bagi Katolik, sola scriptura juga adalah puzzle tanpa gambar. Gambar pada kotak puzzle adalah tradisi suci, kerangka interpretasi yang utuh. Orang yang menciptakan puzzle adalah magisterium yang memastikan kepingan benar dan lengkap. Tanpa keduanya, pembaca kitab suci hanyalah menebak-nebak, persis seperti ateis menebak makna hidup tanpa Tuhan. Jadi kesimpulan sementara, Gavin Ortlund ini benar ketika berkata bahwa ateisme tidak bisa hidup konsisten dengan implikasinya. Tetapi kebenaran itu adalah pedang bermata dua. Jika ateisme runtuh karena membuang fondasi teisme, Protestantisme pun runtuh karena membuang fondasi gereja Katolik. Sama seperti ateis yang menggantung di udara secara moral, Protestan menggantung di udara secara doktrinal, berdiri di atas kitab suci yang fondasi historis dan otoritasnya mereka tolak. Ya, itu studi kasus Gavin Ortlund. Dari level global, mari kita masuk ke level lokal. Ada pendeta lokal dong. Studi kasus pendeta MYM. Ya, jadi videonya, video terakhirnya itu tanggal 6 Agustus tentang perkembangan ateisme di Indonesia. Mari kita melihat studi kasus pendeta MYM. 6 Agustus 2025, silakan cari. Pendeta MYM dalam paparan panjangnya mengangkat fenomena ateisme di Indonesia, lengkap dengan data, contoh kasus, dan analisis faktor penyebab. Pada permukaan, materinya adalah kajian sosiologis dan apologetik, memetakan mengapa sebagian anak muda meninggalkan agama, lalu merumuskan strategi apologetis untuk menjawab mereka. Namun di balik semua itu, pola logika yang ia kecam pada ateis adalah pola yang sama yang dia gunakan terhadap gereja Katolik. Jadi, pola logika yang dikecam oleh MYM itu adalah pola logika yang dia gunakan untuk mengejar gereja Katolik. Ini bahaya sekali. Jadi, mari kita lihat. Yang pertama, kritik MYM terhadap ateis. Beberapa poin inti yang dia sampaikan terhadap ateisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, ateis muncul karena ketidakpuasan terhadap jawaban agama. Contoh, Alexander An, Coki Pardede, dan lainnya yang meninggalkan agama karena merasa jawabannya tidak memadai. Yang kedua, mereka menuntut standar bukti intelektual yang tinggi. Agama harus menjawab sesuai kualifikasi intelektual mereka. Kemudian, mereka sering menilai agama dari praktisi yang buruk. Radikalisme, intoleransi, atau debat tidak berbobot menjadi alasan untuk menolak agama secara keseluruhan. Dan mereka membangun komunitas dan narasi tandingan, memanfaatkan internet dan jejaring sosial untuk saling memperkuat, dan sebagian mengaku tetap beragama tapi progresif, meragukan klaim-klaim fundamental sambil mempertahankan label agama. MYM menolak pola ini dengan argumen presuposisionalis. Ateis berdiri di atas dasar yang mereka sendiri tolak, sehingga logikanya kontradiktif. Nah, sekarang penerapan balik ke Protestantisme, bumerang kembali berbalik, bumerang mulai beraksi. Kini kata ganti agama dalam kritik MYM kita ganti maksudnya bagaimana? Dari argumen MYM kita ganti kata agama dengan gereja Katolik. Kita lihat apa yang terjadi.
kata ateis kita ganti dengan Protestan, maka pola yang sama langsung terlihat. Pertama, Protestan muncul karena ketidakpuasan terhadap ajaran gereja. Reformasi dimulai dengan anggapan bahwa gereja tidak memberi jawaban murni sesuai Alkitab. Kemudian mereka menuntut standar bukti hermeneutis tertentu. Gereja harus membuktikan ajarannya eksplisit dari Alkitab menurut pembacaan mereka. Kemudian mereka menilai gereja dari praktisi yang buruk, skandal imam Katolik atau devosi rakyat umat yang salah dipahami sebagai dalih menolak magisterium. Kemudian mereka membangun komunitas dan narasi tandingan, denominasi, sinode, dan aliran teologi yang saling memperkuat sola scriptura. Dan yang kelima, sebagian tetap menyebut diri Katolik atau High Church, mempertahankan liturgi dan simbol, tetapi meragukan otoritas doktrin Katolik. Nah, ada apa yang saya namakan paradoks presuposisionalis. Ya, ini hobinya kaum reformat, ya, Calvinis. Di bagian akhir, MYM mencemooh ateis yang berdiri di atas dasar yang mereka anggap palsu. Misalnya, menggunakan moralitas yang berasal dari teisme untuk menyerang ateisme. Bukan maksud. Kaum ateis menggunakan moralitas yang berasal dari teisme untuk menyerang teisme. Namun, teisme maksudnya yang bukan ateis. Teis dan ateis. Namun, persis itulah yang dilakukan Protestan terhadap Katolik. Persis. Mereka mengakui kitab suci Perjanjian Baru yang kanonnya ditetapkan Gereja Katolik abad keempat. Mereka mengutip kredo ekumenis Nicea Konstantinopel yang disahkan konsili Gereja Katolik. Tetapi mereka menolak otoritas yang menetapkan keduanya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dengan kata lain, saudara-saudariku yang terkasih, salam dari Kupang, Kota Karang. Protestan berdiri atas fondasi Katolik sambil menyangkal keabsahan fondasi itu. Dan ini bukan sekedar ironi historis. Ini adalah kontradiksi struktural yang sama dengan yang MYM tuduhkan kepada ateis. Sama. Nah, mari kita lihat kesamaan teknik retoris. Pendeta MYM yang terhormat juga menegur para pendebat yang membantah agama lain dengan tafsir sepihak atas kitab suci lawan. Iya benar, ya, itu namanya straw man. Namun dalam debat Katolik Protestan, MYM sendiri menafsirkan ajaran Gereja Katolik tanpa mengakui kerangka magisterium, lalu menyimpulkan bahwa ajaran itu tidak alkitabiah. Ini persis seperti ateis yang menafsirkan Alkitab tanpa mengakui kerangka iman, lalu menyimpulkan bahwa agama Kristen tidak rasional. Persis sama. Jadi kesimpulan sementara, logika yang MYM gunakan untuk mengkritik ateis adalah logika yang kalau konsisten akan memukul Protestantisme sendiri. Karena apa? Menolak otoritas pusat, menggantinya dengan standar internal, menggeneralisasi dari praktik buruk menjadi kritik sistemik, dan meminjam modal dari sesuatu yang ditolak untuk menyerang sumbernya. Dengan kata lain, pendeta MYM yang terhormat sedang mengajarkan kita cara efektif mengkritik Protestantisme. Hanya saja dia tidak sadar bahwa senjata itu diarahkan balik ke dirinya sendiri. Nah, kita sudah melihat dua kasus kan, kasus global Gavin Ortlund dan kasus lokal pendeta MYM terhadap ateisme. Mari kita analisis secara teologis dan filosofis. Ini penting, kalau bagian ini bagiannya saya. Kita sudah melihat bahwa baik Gavin Ortlund maupun pendeta MYM menggunakan argumen terhadap ateisme yang kalau konsisten menjadi kritik telak terhadap Protestantisme. Sekarang mari kita luruskan benang merahnya dalam kerangka teologis dan filosofis. Yang pertama, prinsipnya adalah you can't cut the root and keep the fruit. Kamu tidak bisa memotong akarnya tapi tetap mau mengambil buahnya, menjaga buahnya. Dengan memotong akarnya akan jadi busuk kan buahnya. Sudah potong buang akar, buahnya akan busuk. Kamu senang buahnya tapi pergi dan potong akarnya. Secara logis,
Sebuah sistem tidak dapat bertahan jika fondasi yang menopangnya dibuang. Sistem itu tidak akan bisa bertahan. Teisme misalnya, Tuhan adalah sumber realitas moral, makna hidup, dan tujuan akhir. Menghapus Tuhan sambil mempertahankan moralitas objektif berarti menggantungkan diri pada sesuatu yang sudah dicabut dari akarnya. Nah, itu teisme. Kalau Katolik, gereja adalah sumber otoritas penetapan kanon kitab suci, kesatuan doktrin, dan kerangka interpretasi resmi, tafsiran yang resmi. Menghapus gereja sambil mempertahankan kanon yang disusunnya berarti mengandalkan buah yang terlepas dari pohonnya. Cepat atau lambat akan membusuk. Aturan ini bukan sekedar pepatah moral ya saudara-saudari, melainkan prinsip metafisika. Suatu akibat tidak dapat memiliki stabilitas yang lebih besar daripada sebabnya. Bisa tangkap? Akibat tidak bisa punya stabilitas yang lebih besar daripada sebabnya. Artinya maksudnya akibatnya tidak bisa lebih stabil daripada sebab. Sebabnya stabil, maka akibatnya stabil. Tapi kalau sebabnya sudah tidak stabil, akibatnya lebih tidak stabil lagi. Begitu. Nah, mengabaikan ini berarti masuk ke dalam kontradiksi performatif. Yang kedua, soal metafisika dari sumber otoritas. Dalam filsafat pengetahuan atau yang disebut epistemologi, sumber otoritas itu menentukan legitimasi klaim kebenaran. Nah, dalam teisme, sumbernya adalah Allah yang maha tahu dan maha benar, dan otoritasnya bersifat mutlak. Dalam gereja Katolik, sumbernya adalah gereja yang divinely constituted, dibentuk secara ilahi oleh Kristus. Matius 16, 18-19. Dengan magisterium sebagai pengemban otoritas penafsiran yang dijamin oleh Roh Kudus. Ateis yang menolak Allah mengorbankan fondasi objektivitas moral. Protestan yang menolak gereja mengorbankan fondasi objektivitas doktrinal. Dalam dua-duanya, final court of appeal, tingkat banding terakhir dipindahkan dari otoritas yang diinstitusikan menjadi subjektivitas pribadi atau kolektif terbatas. Nah, di sini ada kegagalan koherensi internal. Koherensi internal itu berarti semua bagian sistem saling menopang tanpa kontradiksi, tanpa berlawanan. Ateis yang berbicara tentang keadilan universal sambil menolak sumber transendennya berada dalam kontradiksi. Protestan yang berbicara tentang kanon Alkitab yang pasti sambil menolak otoritas yang menetapkannya berada dalam kontradiksi yang sama. Nah, dalam kedua kasus terdapat inkonsistensi kategorial, mempertahankan konsep yang hanya logis kalau fondasinya diakui. Kalau fondasinya tidak diakui, konsepnya menjadi tidak logis. Tapi ya, orang mau pakai logika atau tidak itu kehendak bebas juga ya. Nah, analoginya nyata dan tidak bisa dihindarkan. Gavin Orlund, contoh dari internasional, apologet internasional, memberi analogi puzzle tanpa gambar untuk ateisme. Nah, analogi dari Gavin ini berlaku sempurna untuk sola scriptura. Gambar pada kotak puzzle itu adalah tradisi suci, kerangka hermeneutis yang mengarahkan penafsiran. Perancang puzzle itu adalah magisterium, memastikan semua kepingan lengkap dan asli. Dan tanpa gambar dan perancang, setiap orang menciptakan versi gambar sendiri, seperti denominasi yang tidak kunjung habis. Sampai sekarang kita bakal lihat ada berapa jumlah denominasi Protestan. Ya. Pendeta MYM menuntut ateis menjawab sesuai worldview mereka, bukan dengan tafsir luar. Tapi itu persis yang diabaikannya ketika menilai Katolik dari luar kerangka magisterium. Ini seperti ateis menolak argumen teistik karena tidak sesuai dengan metodologi naturalistiknya. Sebuah lingkaran definisi yang sudah mengunci hasil. Kau kunci dulu, baru kau suruh semua orang harus masuk dalam saya punya kotak. Bahkan Tuhan juga harus masuk dalam saya punya kotak pemikiran. Itulah Protestantisme. Mengerangkeng Tuhan dalam 66 versi buku. Berapa ayat itu 66 versi? Nah, ada kesadaran filosofis yang terlewati di sini. Baik Gavin Orlund
apologet Protestan internasional itu, maupun pendeta MBM, apologet rasa lokal itu, melewatkan satu hal. Argumen mereka terhadap ateisme tidak netral. Argumen itu dibangun di atas asumsi bahwa fondasi dan otoritas asli harus dipertahankan agar struktur tetap utuh. Dan karena itu, jika mereka mau konsisten, mereka harus mengakui bahwa Gereja Katolik yang memberi mereka kitab suci dan kerangka iman adalah fondasi yang tidak bisa diabaikan tanpa meruntuhkan struktur iman itu sendiri. So, my friends, pola berpikir yang mereka, Ortlund dan MYM, tuduhkan pada ateisme adalah pola yang mereka sendiri jalankan terhadap gereja. Secara logis, ini adalah self-referential defeat, mengalahkan kekalahan dari argumen sendiri. Argumen sendiri sudah kalah dengan sini. Maksudnya dia apa? Self-refute. Argumen kamu itu menjadi bumerang yang kasih mati kamu sendiri. Secara retoris, ini adalah bumerang yang berputar indah cantik di udara hanya untuk mendarat tepat di dahi sang pelempar. KO, knock out. Ya, begitu ya. Mari kita lihat implikasi pastoral dan apologetiknya bagi kita semua, terutama pasukan khusus saya. Jika analisis di bagian-bagian studi kasus tadi kita asumsikan benar, maka kita tidak sedang berhadapan sekedar dengan debat teologis biasa, melainkan dengan peluang emas apologetik. Memakai logika Gavin Ortlund dan pendeta MYM untuk membongkar kelemahan Protestantisme dari dalam, menggunakan senjata mereka sendiri. Yang pertama, menggunakan argumen mereka untuk mempertajam apologetika. Ortlund menegaskan bahwa sistem yang memotong fondasinya tidak dapat mempertahankan buahnya. MYM menegaskan bahwa berdiri di atas dasar palsu sambil meminjam modalnya adalah kontradiksi. Keduanya memberi kita amunisi siap pakai. Pertanyaan Ortlund untuk ateis seperti ini: bagaimana Anda mempertahankan moral tanpa Tuhan? Nah, menjadi pertanyaan untuk Protestan: bagaimana Anda mempertahankan kanon tanpa gereja? Pertanyaan MYM untuk ateis seperti ini: mengapa Anda meminjam kategori dari agama yang Anda tolak? Menjadi pertanyaan untuk Protestan: mengapa Anda meminjam kitab suci dari gereja yang Anda tolak? Ya, argumen ini tidak perlu dimodifikasi besar-besaran, cukup ganti subjeknya dan bumerang pun pulang ke pemiliknya. Cium. Nah, ini ajakan untuk memahami asal-usul kanon, ini penting, kanon kitab suci. Pastoralnya jelas. Umat Kristen yang tulus harus memahami bahwa Alkitab bukan jatuh dari langit ke pangkuan Luther. Ya, ini penting. Sekali lagi, Alkitab tidak jatuh dari langit langsung ke pangkuan Luther, Martin Luther kan. Kanon Perjanjian Baru ditetapkan melalui proses historis, konsili, dan otoritas gereja abad keempat yang bersifat Katolik sepenuhnya. Mengabaikan sejarah ini adalah bentuk historical amnesia, lupa sejarah. Dan dalam konteks epistemologi, itu berarti membangun sistem di atas fondasi yang dihapus dari kesadaran. Bahaya sekali. Kemudian kita menjawab keberatan dengan kesatuan sejarah. Ateis seringkali mengklaim bahwa agama terpecah-pecah sehingga kebenaran mutlak sulit ditemukan. Protestan mengklaim hal yang sama terhadap Katolik, menunjuk perbedaan internal atau penyalahgunaan kekuasaan. Jawaban Katolik terhadap keduanya sama. Kesatuan tidak berarti ketiadaan perbedaan, tetapi bahwa adanya otoritas final yang dapat memutuskan secara mengikat. Gereja Katolik memiliki konsili ekumenis dan magisterium. Untuk itu, ateisme dan Protestantisme tidak punya. Nah, berikutnya adalah strategi pastoral dalam dialog. Ya, kita terakhir harus berdialog kan. Dalam dialog dengan teman-teman Protestan, yang pertama, mari dengarkan argumen mereka terhadap ateisme. Yang kedua, akui kebenaran prinsipnya.
Yang ketiga, tunjukkan bahwa prinsip itu berlaku juga pada relasi mereka dengan gereja. Dan yang keempat, ajak mereka mempertimbangkan konsekuensi dari konsistensi logis. Konsistensi logis. Jika mereka menolak ateisme karena memotong fondasi, mereka harus menolak sola scriptura karena melakukan hal yang sama terhadap gereja. Pada akhirnya, saudara-saudariku, ini bukan hanya soal memenangkan debat, ya, bukan, tetapi soal mengundang kembali saudara-saudara kita kepada kesatuan yang Kristus sendiri doakan dalam Yohanes bab 17 ayat 21. Ya. Jika kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan dunia tanpa sumber moral objektif, kita juga harus percaya bahwa Kristus tidak meninggalkan gerejanya tanpa sumber otoritas doktrinal yang pasti. Dan sumber itu bukan sekedar teks, melainkan komunitas apostolik yang hidup. It est, yaitu gereja Katolik. Ya. Jadi, my friends, ateis yang konsisten, seorang ateis yang konsisten akan menemukan dirinya di ujung jalan nihilisme. Protestan yang konsisten akan menemukan dirinya di ujung jalan relativisme doktrinal. Keduanya berangkat dari pola logika yang sama, memotong akar sambil berharap buah tetap manis. Dan sebagaimana Gavin Ordlund dan pendeta MIM telah tunjukkan tanpa sadar, obat bagi keduanya adalah kembali mengakui fondasi yang sah. Bagi ateis, Allah yang hidup; bagi Protestan, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.